Nah niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi sampeyan niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iku terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe jek ning kene wopo kabeh sak anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Itu saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak tengoro mahsyar, Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking atau kenal pangeran, kenal duwe, kasut, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, bawa ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lho wong melarat sing tukang lamun ini nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, wae sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Jadi jape ini nyembah duwe kena ego sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah nyembah apa? Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lalu sampean disampaikan. Ya, sebetulnya pangeran tak kok. Lah buka aku waktu tenan kok lebih tadi dia. Lalu lucu dah. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Waktu ini kita tak buka aku waktu tenan terus kowe rompi aja. Kok kertas Gusti, kula niteni Allah tenan mbek boten. Lucu tuh. Jadi sebenarnya Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko tersiksa. Wah, kula jelas dulu. Mesti kok Mustafa ini angel. Angel, maca khusuk lah angel. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak, kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang mahsyar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinaudzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune nang aran neraka. Akhirnya kecemplung napa? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten. Mayu neraka akhirnya nyemplung nang blodro. Walhasil napa? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatul hadis. Itu sahih. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Tahu nunggu Allah Tuhan kami aja. Saya ini Allah jadi. Malah jawabin Allah. Terus pangeran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaklum. Ya pangeran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni, Jen? Nggih, Gusti, Jen. Pede aja, apa? Nggih, Gusti. Adiku monggo dipenggali, jadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang mahsyar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Malah penting aja nglakoni wae. Afara'a tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan napa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno rasa-rasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu rasa-rasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Rasa-rasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Foto-foto turu esuk nang sugih darane ra nganggur. Lah bisa apa? Lah dhekne turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ra ono dibuka. Asline donya ku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi
Nganggur. Mergo dari nawang juga turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur rembus. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topkan wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya ngetes sujud nih. Orang sujud, dia sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yutauna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pengenan terus gampang nita ini nih. Berarti sujudnya ada murni, silpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Caranya sujud yang murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap ini mboten gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi ini mana cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah itu terus nakalan ukuran kok ngono ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sab'ati azumin. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kefat, orang dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujute muridé kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning jengkol ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu moto nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Pokoke terus carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Masa hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal.
Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok ngrumat mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda, apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Untuk kamu kok wis sama kira tak syafaat gak mesti swarga kula terus kok. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kuwi tok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat belum ngaji Pak. Khusuk sing rutin Kak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Hilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud be pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Saya kok punya jantung Gusti. Lho coba sampai nek cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung kudu diumbah 4 jam. Nak ora awake melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejanggal. Kuna Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak kok sujud. Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kulo niku mboten sombong. Kulo tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek. Wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarang cerita. Gus kulo niku di tafsir Tabari. Firasat kulo niku jenengan saged maca. Dadi yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat yo melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe sumas tawa ila sama iwaya napa dukhonun faqala laha walil ardi fiya tawan tawkarha qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia ngomong ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan
Aku kara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan untuk pengumuman kok pangeran aku dihibahno kowe dikakno kowe? Kapan? Kan enggak tahu. Di sertifikate contoh ngomong misalnya. Di sertifikate paru-paru. Enak ngaku mbok wae. Bariku barang ilang kowe protes pangeran kowe sih. Mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Berarti nabi tenan ribet tenan. Kurang ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku misale Mustofa sujud ping pindho ambek kula mau cek akeh kula kan ya. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustofa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim nggih. Niku tiap duwe pemikiranku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nak duwe tanah itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STNK. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu enggak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang ada bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning. Ngene mulane sak niki sing sujud tenan kok Pak. Sujud tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, tenang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Saya kados kula niku, kados kula nanti kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok misale. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nak iso aja repot. Oh, kula nu ndonga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng ati ya ora cuma ning donya mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ra oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Lane jare Nabi pas awake kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Jadi itu, ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-lah kan rawani mati. Kalau marah tutangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys Masya Allah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling tidak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Ta'ala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basaria, susah oleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa la inna ma. Itu rasulane ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki penting kula aturaken
Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo langsung masuk ini. Mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai itu disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'un. Maka terus tidak mampu. Lalu mulai saat ini latih, kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu athara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekasnya nopo? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku wis neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Non neraka doyan wae bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Nggak sujud, kudu mulai rambut, nganti ngisang, kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saya tadi, sampean makanya tapak kuru saat. Dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam, itu lebih baik timbang ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita ini milik Allah Subhanahu. Yang kulon misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati, orang ngarah kalau nangis, misalnya Mustafa nangis, orang ngarah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon, karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh Habib-Habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dukung itu. Ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim, jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan, ini kuburan ini bohong ini. Malah ini pangeran ngendikan, fi dzulumatin salas. Saya ini punya reputasi ngelola kamu, fi dzulumatin salas, dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune, gawa ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Mimpene sulfi wat taruh bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham? Blok lha kowe dhisik enggak ape. Tok. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok, "Mos, kowe sampeyan mati wis sapa?" Ape pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Darni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan Darni iku rodok kudu ngamuk. Aku gak ro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Wah. Gila Timur. Betul-betul. Lah cuma sing wong mukmin geblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek syafaat. Jadi para nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta, tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu.
Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, toh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kau sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabam wa itu. Artinya udah sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge napa? Sujud. Jadi sak utek-tem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awamaj'al tauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi azmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Lan kula nak gejolakan mbek wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu dalel 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalel 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Ini terakhir dalel sowan kula jarene. Kula potongane cek kalah benjene. Karuan bekas. Karuan, barang karuan buku kan. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirine aku ngalim, kok siri-sirinan, karuan siri rahasia iki barang karuan apa omongno. Yo karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim tak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. Apa kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak tahun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Mau ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong ke sowan rene yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalahe opo. Tapi yo jagal tak maki-maki. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum mbek kanjeng Nabi. Pas ihdinas siratal mustaqim si maca Nabi. Orang munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental hati nang munafik botok, mbok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nek sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar.